不是，我来你的家当也没什么。Halo sahabat Storor, jadi untuk kali ini saya mereview sebuah film produksinya Mandarin. Dan tentu mengenai film Mandarin pasti banyak kungfu ataupun karate-karate yang dipermainkan. Dan ini mengenai tentang perjalanan seorang biksu, di mana dia menuju suatu tempat dengan melewati bermacam kejadian. Dan bermacam kejadian aneh di mana dia berjumpa dengan bermacam jenis siluman. Lantas, bagaimanakah perjalanan seorang pemuda ini dengan melewati bermacam kejadian aneh di mana dia harus bertarung dengan siluman? Langsung saja kita bahas di Storor Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel kebanggaan bagi kalian. Di awal film terlihat para tentara yang menggotong peti-peti, dan ternyata dalam peti itu adalah sekapannya, yaitu para wanita yang disekap untuk dijadikan pesta alias pesta mesum. Dan di tengah-tengah perbuatan mesum yang ingin mereka lakukan, tiba-tiba akar pohon yang ada di goa tersebut bergerak secara sendirinya. Dan tiba-tiba datanglah seorang pendekar, kita sebut dia adalah Biksu Tao, karena memang namanya Biksu Tao, dan dia menolong para wanita itu dengan menghajar para tentara yang ingin melecehkan para wanita. Dan kemudian muncul judul film Xian Wizard. Terlihat di sebuah perkampungan, masyarakat lari memasuki rumahnya di mana waktu sudah malam. Ternyata perkampungan ini adalah perkampungan yang sudah dikutuk. Siapapun yang masih tinggal di malam hari, berkeliaran di malam hari di luar rumah, maka dia akan mati. Seperti halnya seorang bapak ini, dia lupa masuk ke rumah ketika malam hari menjelang karena tertidur, hingga dia terbawa ke tengah sungai dan diserang oleh monster penghuni sungai itu. Dan di perkampungan itu tiba-tiba terjadi orang-orang yang menyerang seorang pria. Dia adalah Wang, di mana masyarakat di sana menuduh si Wang ini adalah penyebab terjadinya kutukan itu. Di saat sedang terjadinya pertarungan, datanglah Biksu Tao yang membantu si Wang ini. Biksu Tao pun memperkenalkan dirinya pada si Wang kalau dia berasal dari kuil Qinxiang dan dia hendak pergi kemana. Ternyata si Wang tahu sesuatu tentang Biksu Tao. Dia pun memberikan sesuatu, di mana dia mengetahui kalau Biksu Tao lah yang mampu mengalahkan monster-monster. Wang pun meminta tolong pada Biksu Tao untuk membantunya dan masyarakat yang ada di desa tersebut, di mana dia menceritakan kalau ibunya juga tewas karena monster tersebut. Dan masyarakat di sana yang tidak berani keluar malam, karena siapapun yang keluar malam maka dia akan mati. Mendengar teror siluman tersebut, Biksu Tao pun melakukan uji coba eksperimennya, langsung turun ke lapangan. Dan dia menaiki sebuah perahu, dan tiba-tiba perahu itu membawanya ke tengah-tengah sungai tanpa harus didayung. Dan dia memperhatikan sekelilingnya tentang adanya monster yang dimaksud oleh warga itu. Dan tiba-tiba dari belakang Biksu Tao muncul seorang wanita cantik di bawah air dengan memegang perahunya. Dan Biksu Tao sangat kaget, ternyata jelmaan siluman ini sangat cantik. Dan siluman itu pun menggodakan Biksu Tao. Dan Biksu Tao tentu dia tahu dan bisa membedakan antara manusia, siluman, dan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tiba-tiba siluman itu pun menyerang Biksu Tao dengan menjadikan dia seperti ikan ataupun monster. Biksu Tao sangat kaget, tapi tentu dia tidak hilang akal karena dia sendiri mempunyai ilmu dan tenaga dalam untuk membalas serangan dari monster tersebut. Dan seketika Biksu Tao pun melepaskan serangannya hingga membuat dia terjatuh ke dalam sungai bersama ikan itu. Tentu dia memegang ikan itu, dan ikan itu pun membawanya ke pesisir. Dan kemudian ikan itu pun lari. Dan setelah itu Biksu Tao pun berjumpa dengan seorang lelaki yang mengatakan bahwa selama ini tidak ada orang yang selamat setelah masuk ke sungai tersebut. Dan dia pun berbincang-bincang bersama sang pria tersebut.
Dan di sana dia memberitakan tentang bagaimana hingga munculnya seorang monster atau wujud monster ini kepada Biksu Tau. Biksu Tau sangat kaget ketika mengetahui ternyata jelmaan itu adalah wanita yang diduga telah selingkuh dan ditenggelamkan oleh sebuah keluarga yang ada di perkampungan itu. Dan keluarga itu adalah keluarga Wang, si lelaki yang tadi. Tentu setelah mengetahui itu Biksu Tau sangat marah. Ternyata lelaki yang menyuruh dia untuk menolongnya adalah lelaki yang telah menyebabkan munculnya monster tersebut. Biksu Tau pun memaksa si Wang ini untuk mengikutinya menemui monster. Tentu si Wang ini menolaknya, dan kemudian si Wang ini menceritakan asal muasal munculnya monster di perkampungan tersebut, di mana dia berjumpa dengan seorang wanita cantik. Dan wanita cantik ini dengan si Wang ini berbeda perkampungan. Di awal jumpa mereka pun saling berkenalan, dan si Wang sangat tertarik dengan kecantikan wanita itu yang mampu membuat hati dia luluh dan tunduk dan rasa ingin untuk memiliki yang sangat mendalam. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah di perkampungan si Wang, dan terlihat ibu si Wang. Dan ibu si Wang ini tidak menyukai wanita yang dinikahi oleh anaknya ini. Bahkan ibu si Wang ini mengatakan kepada wanita itu untuk tidak pernah memanggilnya ibu sebelum dia melahirkan seorang anak laki-laki. Sifat ibu si Wang ini terjadi karena pengaruh omongan para ibu-ibu Urumpi, di mana ibu-ibu itu mengatakan kalau asal kampung perempuan yang dinikahi oleh si Wang ini, wanitanya itu suka berselingkuh atau mengkhianati suaminya. Karena sifat ibu si Wang ini di awal pernikahan mereka tentu membuat wanita itu sangat sedih. Namun si Wang terus mendukung wanita ini dengan mengatakan kalau dia bersumpah untuk melindungi wanita yang dinikahinya itu seumur hidupnya. Singkat cerita, wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki, di mana kegembiraan terlihat pada diri si Wang. Namun berbeda dengan ibu si Wang, bahkan dia mengatakan kalau anak laki-laki itu tidak mirip dengan si Wang. Tentu si Wang tidak perlu untuk meragukannya. Namun sifat ibu si Wang yang terus mencurigai kalau itu bukan anak dari anaknya. Dia pun melakukan tes DNA secara penyatuan darah secara tradisional, di mana dia menyatukan darah si Wang dan darah bayi tersebut ke dalam satu mangkok air, dan terlihat darah itu tidak menyatu. Dan ibu si Wang pun menyimpulkan kalau anak itu bukanlah anaknya tetapi anak laki-laki lain. Si Wang mengetahui hal itu tentu dia sangat kaget dan tidak percaya. Dan ibu si Wang pun menyiksa wanita itu hingga dia sakit-sakitan. Hingga pada suatu hari seorang bidan ini memberitahukan kepada ibu si Wang, entah iya entah enggak, namun ibu si Wang ini mengatakan kepada si Wang kalau perempuan yang dinikahinya ini telah berselingkuh darinya, bahwa setelah melahirkan dia pernah melakukan lagi bersetubuhan. Namun ditanya kepada si Wang, ternyata bukan dengan si Wang, tapi ibunya ini menyimpulkan kalau wanita yang dinikahinya ini telah mengkhianati si Wang. Dan ibu si Wang bersama masyarakat yang ada di sana pun melakukan eksekusi terhadap wanita itu. Dan wanita itu terus menjerit dan mengatakan kalau dia tidak pernah mengkhianati anaknya. Namun ibu si Wang ini terus mendorong masyarakat di sana untuk melakukan eksekusi penenggelaman terhadap wanita itu, dan akhirnya dilemparkan ke dalam air. Dan dia pun jadi siluman dengan penuh dendam dan kebencian terhadap masyarakat tersebut. Dan terlihat si Wang yang telah menceritakan kepada Biksu Tau karena tindakan tersebut telah mengorbankan banyak orang. Setelah menjelaskannya semua kepada Biksu Tau, Wang pun meminta bantuan kepada Biksu Tau untuk menolongnya dan warga yang ada di sana. Biksu Tau pun bersedia membantu si Wang, namun si Wang pada malam itu harus mengikutinya ke danau tersebut atau ke sungai tersebut. Dan pada malam itu Wang pun bersedia mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Biksu Tau, dan Biksu Tau memberikannya seberkas cahaya, di mana cahaya itulah yang akan menolongnya. Jikalau cahaya itu mati, maka dia akan mati. Tentu Biksu Tau mengikutinya di belakang, dan terlihat siluman itu yang telah dicekal oleh Biksu Tau dengan jurus yang dia punya. Dan terjadilah perdebatan antara Biksu Tau dengan siluman itu, dan membuat siluman ini sangat marah pada Biksu Tau, di mana Biksu Tau telah ikut campur terlalu jauh menurut siluman ini, hingga siluman ini pun menabrak perahu yang ditumpangi oleh mereka, yang membuat mereka tenggelam, dan si Wang pun ikut tenggelam karena si Wang yang tidak bisa berenang. Dan seketika siluman itu pun hendak memakan si Wang, dan dilihat oleh Biksu Tau, dan Biksu Tau pun langsung menyerangnya dengan jurus dalam.
yang dia punya menyerang siluman itu agar melepaskan si Wang. Dan siluman itu pun mati dan si Wang pun terselamatkan. Begitupun dengan Biksu Tao yang berhasil meloloskan diri dari serangan siluman itu. Dan tentu matinya siluman itu adalah kabar gembira bagi masyarakat yang ada di perkampungan tersebut. Masyarakat di sana pun sangat bergembira dan menganggap si Wang adalah pahlawannya. Dan beda halnya dengan Biksu Tao terus melanjutkan perjalanannya karena dia adalah seorang pendekar, seorang petualang, karena sebuah tujuan. Di tengah perjalanannya, Biksu Tao pun melintasi sebuah perkotaan di mana di perkotaan itu terlihat seorang wanita yang diikat dan hendak dibakar, disaksikan oleh masyarakat di sana. Karena masyarakat di sana menuduh wanita yang diikat itu adalah seorang iblis atau monster. Dan seketika Biksu Tao pun loncat dari perahunya, hendak menolong wanita yang diikat itu karena dia tahu kalau wanita yang diikat itu bukanlah seorang monster ataupun iblis seperti yang disangkakan oleh masyarakat di sana. Dan ini adalah orang tua wanita yang diikat itu. Dan ini wanita yang diikat dan diduga dia adalah monster. Dan ibu-ibu wanita ini bersembah-sembah, bersujud-sujud agar anaknya segera untuk dilepaskan. Namun sama sekali tidak dipublis oleh orang yang akan mengeksekusi tersebut. Dan Biksu Tao hendak menentangnya dan tiba-tiba muncul bayangan hitam dan seketika wanita itu pun hilang dari ikatan tersebut. Dan kemudian Biksu Tao pun diajak oleh orang tua wanita itu ke rumahnya untuk menyaksikan dan menceritakan hingga putrinya itu dituduh seorang iblis, seorang monster oleh masyarakat yang ada di sana. Biksu Tao pun hanya melihat banyak lukisan di sana dan orang tua wanita ini pun meminta bantuan kepada Biksu Tao. Dan pada malam itu Biksu Tao pun melakukan eksekusi ke sebuah gua, di mana gua itu diduga ada tempat persembunyian yang sering didatangi oleh wanita tersebut. Semakin dalam Biksu Tao memasuki gua tersebut dan dia sangat kaget ternyata ada kehidupan di dalam gua tersebut. Dan Biksu Tao pun mendekati sebuah lukisan dan dia sangat kaget ketika melihat lukisan yang ada di sana, di mana ada kehidupan di dalam lukisan tersebut. Terlihat ada seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan Biksu Tao sangat kaget ternyata wanita itu adalah Ying Ying, anak orang tua tadi, dengan seorang lelaki. Dan Biksu Tao tentu tahu kalau lelaki-laki yang ada dalam lukisan itu adalah seorang siluman. Biksu Tao pun menyerangnya dan membakar lukisan tersebut dari dalam untuk mendesak laki-laki yang bernama Zhang itu untuk melepaskan Ying Ying dari ikatannya. Dan terlihat Ying Ying dan Zhang pun berlarian karena dikejar api dalam lukisan tersebut. Karena mereka berdua memang saling mencintai. Memang sangat berat untuk Zhang melepaskan Ying Ying keluar dari lukisan tersebut. Namun itu harus dilakukannya demi kehidupan Ying Ying. Karena memang tidak memungkinkan seorang manusia harus menikahi monster. Ying Ying pun berhasil keluar dari lukisan tersebut dan dia memohon-mohon kepada Biksu Tao untuk tidak melakukan itu kepada Zhang, karena itu adalah memang kemauannya sendiri. Tentu hal ini membuat Biksu Tao sangat terkejut, di mana dia mengatakan ini kemauannya sendiri. Dan Ying Ying pun menceritakan asal muasal di mana dia dan Biksu Tao ini terhalang restu orang tua karena mereka berdua memang sangat saling mencintai. Dan karena perbedaan kasta di antara mereka berdua, di mana Zhang adalah seorang pelukis yang dipanggil ke istana dan Ying Ying adalah seorang putri yang belajar melukis dari Zhang, hingga terjadinya percintaan di antara mereka berdua. Dan hal ini terhalang restu orang tua Ying Ying yang tidak menyetujui kalau Zhang ini mencintai anaknya. Karena menurut ayah Ying Ying, Zhang ini tidak pantas untuk anaknya karena dia seorang pelukis dan Ying Ying seorang putri bangsawan. Dan ayah Ying Ying pun mengurung si Zhang ini di sebuah tempat persembunyian. Begitupun dengan Ying Ying yang menentang ayahnya, dia pun ikut dikurung di kamar dan tidak boleh keluar lagi. Itulah yang dikatakan oleh Ying Ying, dan Ying Ying juga mengatakan tentang Zhang yang dikurung sendirian di sebuah tempat, di mana Zhang mengeluarkan darah, muntah darah ke sebuah lukisan yang dilukisnya hingga dia tewas. Karena cintanya yang dilarang oleh ayahnya membuat Ying Ying yang tidak mau makan hingga berhari-hari dan dia pun terjatuh sakit.
Dan tentu pada seketika muncullah selembar lukisan, di mana di dalam lukisan itu ada gambar Zhang yang hidup, dan Ying Ying pun kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan walaupun dia harus keluar masuk ke dalam lukisan. Begitulah dia menceritakan pada Biksu Tao, di mana mereka berdua memang saling mencintai, dan Ying Ying lah yang memutuskan untuk masuk ke dalam lukisan tersebut. Di tengah perbincangan antara mereka berdua, datanglah orang tua Ying Ying, dan Biksu Tao pun menanyakan kepada ayah Ying Ying kenapa ayahnya ini melarang percintaan antara Ying Ying dan Zhang semasa Zhang masih menjadi manusia. Dan hal itu membuat ayah Ying Ying sangat marah. Ayah Ying Ying pun mengambil obor api dan membakar gambar yang ada Zhang dari luar, yang membuat Zhang tidak mampu hidup lagi dalam lukisan kalau gambar tersebut terbakar. Dan hal ini memicu pemberontakan dari Ying Ying, dan seketika Ying Ying pun loncat ke gambar yang ada Zhang tersebut, di mana gambar tersebut sedang dibakar api. Dan hal ini menimbulkan penyesalan bagi ayah Ying Ying yang telah membakar gambar yang ada Zhang dan anaknya tersebut. Zhang dan Ying Ying pun mati dalam cinta. Setelah itu Biksu Tao pun melanjutkan perjalanannya. Terlihat di perkampungan tersebut, para penari sedang mengelilingi suatu benda, di mana benda itu dianggap keramat oleh masyarakat di sana. Dan terlihat pula seorang pemuda yang sangat fokus melihat bunga yang menjadi keramat di kampung tersebut, dan dia memanggil seorang anak kecil dengan memintanya duit dan menanamkan duit tersebut ke dalam tanah, dan kemudian dia mengeluarkan ilmu dalamnya dan mengubah duit yang ditanam itu menjadi sebatang pohon yang tumbuh dengan berbungakan duit. Tentu hal ini mengalihkan perhatian para penduduk di sana. Penduduk di sana pun mengambil uang tersebut sambil berebutan tanpa memikirkan bunga keramat tersebut, dan seketika pria ini pun mengambil bunga yang dianggap keramat oleh masyarakat di sana, dan dia berhasil kabur dari sana. Di sisi lain, Biksu Tao pun telah sampai ke tujuannya, di mana dia ingin menitihkan pesan kepada kepala suku yang ada di perkampungan tersebut, yang disuruh oleh gurunya memberikan sebuah surat kepada kepala suku tersebut. Mereka pun saling berbincang satu sama lain. Namun tiba-tiba datanglah seorang prajurit di sana yang mengatakan tentang kehilangannya bunga Ganoderma di altar penari. Tentu hal ini membuat kepala suku sangat terkejut dan marah, karena benda itu adalah benda suci di perkampungan mereka. Dan tentu kepala suku tahu siapa yang telah mengambilnya, karena dia sebelumnya telah membuat perjanjian di mana kalau dia tidak memberikan bunga itu dalam 3 hari kepada siluman itu, maka perkampungannya akan ditimpa musibah. Namun kepala suku tidak berterus terang kepada Biksu Tao, dan tiba-tiba muncullah monster tersebut yang mengancam kepala suku ini, karena ternyata bunga yang diambilnya tadi itu bunga palsu. Dan di sana terjadilah pertarungan antara Biksu Tao dan monster tersebut, yang membuat monster itu harus lari dengan meninggalkan pesan ancaman di mana akan ada musibah di perkampungan itu. Dan tentu ini benar saja terjadi, dan seketika tubuh kepala suku mengalami gatal dan ternyata ditumbuhi oleh bulu landak. Dan Biksu Tao sangat terkejut dengan apa yang terjadi, dan begitu pula dengan seluruh kampung yang ada di sana juga mengalami hal yang serupa, di mana badan mereka semua ditumbuhi bulu landak kecuali Biksu Tao. Dan Biksu Tao pun bersiasat karena diminta bantuan oleh Biksu Tao bersiasat dengan meletakkan bunga asli lalu memagarinya dengan tali jimat anti monster. Tentu monster landak ini sangat kesulitan untuk menembusnya, dan ternyata wujud monster landak itu adalah wujud dari manusia yang mencuri bunga tadi, di mana dia membutuhkan bunga itu untuk mengobati ayahnya. Dan ternyata ayahnya ini adalah ayah angkat si monster tersebut. Dan kemudian ayahnya ini menceritakan awal muasal dia menemukan dan merawat monster tersebut, di mana pada suatu hari itu ayahnya ini melihat anak-anak yang sedang memainkan. Ternyata yang dimainkan oleh anak ini adalah seekor landak, dan pria ini mengambilnya dan kemudian dirawatnya, dikasihinya, diberi makan dengan penuh kasih sayang tentunya, tanpa memikirkan kalau itu adalah seorang monster ataupun siluman. Hingga pada suatu malam di saat pria itu sedang terlelap, landak ini merubah wujudnya menjadi siluman yang berbulu landak.
Dan tentu dia mengganggu orang yang tertidur itu, orang yang telah merawatnya itu. Dan seketika pria itu bangun dengan sangat kaget apa yang terlihat di depannya, di mana wujud monster ataupun siluman. Dia sangat kaget, namun dia tahu kalau wujud monster itu adalah landak kecil yang telah dirawatnya. Dan kemudian mereka pun hidup bersama. Dan laki-laki ini karena belum terbiasa, tentu dia mengalami ketakutan. Namun seiring berjalannya waktu, dia mengangkat landak itu atau siluman itu menjadi anaknya sendiri, karena dia memang tidak punya anak atau bisa dibilang lajang tua. Di tengah-tengah nostalgia tersebut, tiba-tiba muncul pesan yang dimana dia telah memesan alat pengintai di rumah kepala suku tersebut berupa boneka. Dan Biksu tahu itu kalau itu adalah alat komunikasi yang dipasang oleh monster landak tersebut. Dan kemudian Biksu pun mengajak monster landak itu untuk berkomunikasi dengannya, karena sesungguhnya Biksu tahu kalau monster landak ini adalah monster yang baik, yang tidak mau menyakiti siapapun. Namun di tengah-tengah perbincangan mereka berdua, monster landak tersebut memutuskan komunikasinya dengan Biksu, karena menurutnya Biksu terlalu ikut campur urusannya dengan perkampungan tersebut. Dan keesokan paginya dia kembali mendatangi dan mengambil bunga tersebut, dan dia berhasil mengambilnya melewati tali jimat monster itu. Namun dia gagal ketika ingin pulang, karena dihantam oleh tali jimat tersebut yang sudah dikelilingi di seluruh istana tersebut oleh Biksu, hingga dia sangat kesulitan dan terjadilah pertarungan antara monster landak itu dengan Biksu. Dan dia hanya membutuhkan bunga tersebut bukan untuk bertengkar. Tentu dia langsung kembali, namun dia sangat kesulitan melintasi tali jimat yang telah dibuat oleh Biksu, di mana dia kalau berpegang terlalu lama pada tali jimat tersebut maka kekuatannya akan hilang seluruhnya. Biksu pun berusaha menolongnya, dan Biksu pun mengikuti kemana dia membawa bunga tersebut setelah dicurinya. Ternyata dia membawa bunga itu untuk mengobati ayahnya. Tentu Biksu sangat miris melihatnya, ayahnya yang sudah tak bernyawa dan kemudian dihidupkan kembali oleh Biksu untuk mendengar pesan terakhir dari ayahnya terhadap monster landak ini. Dan kemudian ayahnya ini pun mengatakan kalau dia memang sangat menyayangi anaknya ini, dan pada akhirnya ayahnya ini harus mati yang kedua kali di hadapan landak monster tersebut. Dan hal ini membuat dia sangat sedih karena harus kehilangan orang yang sangat dia cintai. Di sisi lain terlihat pula rumah yang telah dikepung oleh warga kampung tersebut, di mana warga tersebut tahu dialah penyebab mereka harus mengalami derita penyakit gatal-gatal tersebut, dan dia pun langsung menyembuhkan para penduduk tersebut. Dan di lain sisi terlihat pula kepala suku yang mendatangi rumah dia dan melihat bunganya yang telah rusak. Tentu hal ini membuat kepala suku sangat marah karena benda suci yang dianggap keramat oleh warga di sana olehnya sendiri telah rusak, dan dia sangat marah terhadap monster landak tersebut. Dan kemudian dia hendak membunuh monster tersebut dengan cara membakarnya, dan hal itu dilarang oleh Biksu. Kepala suku tetap kekeh ingin melakukannya, dan dia dicegah oleh seorang anak kecil, karena anak kecil itu tahu kalau monster landak ini adalah monster yang baik. Begitupun warga masyarakat di sana juga melarang kepala suku untuk melakukan hal tersebut. Dan film ini pun berakhir dengan pelepasan lampion, berakhir dengan bahagia, di mana ini menjadi penjelajahan sang pendekar Biksu dengan berbagai pengalaman dan takdir yang harus dia hadapi selama perjalanan. Jadi guys, begitulah jejak petualangan dari seorang Biksu. Lantas, apa pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih.